Orang-orang dulu mikir internet bakal bikin mereka jadi miliarder. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya balon itu meletus. Ratusan perusahaan bangkrut dan investor yang nggak hati-hati kehilangan segalanya. Nah, sekarang kita lihat AI. Apakah ini benar-benar revolusi teknologi yang bakal mengubah dunia atau cuman tren yang too good to be true? Hari ini, kita bakal bongkar semua fakta di balik saham AI. Kenapa Nvidia bisa naik ratusan persen? Kenapa Microsoft dan Google semakin agresif di pasar ini? Dan yang paling penting, apa resiko tersembunyi yang bisa bikin hype ini runtuh kapan aja? Sampai akhir video ini, kamu bakal tahu apakah tren AI ini benar-benar langkah investasi masa depan atau cuma jebakan manis buat kita semua. So, siap? Ayo kita mulai. Jadi kenapa saham AI bisa gila-gilaan? Mari kita telusuri dari awal. Karena cerita ini dimulai dari sesuatu yang gak disangka-sangka. Tahun 2022, OpenAI merilis ChatGPT. Awalnya banyak yang hanya menganggap ini mainan canggih. Tapi beberapa bulan kemudian, dunia seperti tersadar. Ini ternyata bukan sekedar chatbot biasa. ChatGPT menunjukkan kekuatan AI generatif yang bisa menulis, menciptakan, bahkan berpikir seperti manusia. Dan sejak itu, akhirnya semua berubah. Nvidia yang sebelumnya dikenal sebagai rajanya GPU untuk para gamer, tiba-tiba menemukan tambang emas baru. Chip mereka yang dulunya untuk gaming dan rendering 3D menjadi tulang punggung pelatihan model AI seperti ChatGPT. Investor mulai berebut saham Nvidia dan perusahaan ini naik ratusan persen hanya dalam waktu setahun. Dari situ, raksasa teknologi lain pun ikut turun ke arena. Microsoft misalnya, mereka nggak buang-buang waktu dan langsung menginvestasikan miliaran dolar ke OpenAI, mengintegrasikan ChatGPT ke Bing dan layanan mereka lainnya. Dan lihat apa yang terjadi. Bing yang selama ini jadi pemain cadangan di dunia search engine tiba-tiba punya senjata AI yang membuat Google sedikit panik. Google tentu aja nggak tinggal diam. Mereka meluncurkan Bard, pesaing ChatGPT, dan mempercepat rencana mereka untuk menguasai pasar AI generatif. Bahkan mereka melangkah lebih jauh dengan proyek Gemini yang katanya bisa menggabungkan AI generatif dengan kecerdasan multimodal. Tapi nggak cuman mereka, pemain baru seperti DeepSeek dari Tiongkok mulai unjuk gigi. DeepSeek ini beda, mereka berhasil melatih model AI canggih dengan biaya yang jauh lebih rendah dan tentunya efisien banget. Ini menjadi ancaman besar untuk pemain lama seperti Nvidia dan Microsoft. Sekarang, investor di seluruh dunia lagi panas-panasnya ngomongin AI. Banyak yang percaya ini adalah revolusi teknologi terbesar sejak internet atau bahkan listrik. Tapi tunggu dulu, kita harus tanya, apakah semua ini hype sesaat atau kita sedang mengulangi sejarah gelembung.com di mana ekspektasi jauh melebihi kenyataannya? Kalau kita lihat data, memang pertumbuhan saham AI ini luar biasa, teman-teman. Tapi ingat, valuasi saham seperti Nvidia sekarang sudah melampaui angka yang dianggap wajar oleh banyak analis. Dan jangan lupa, resiko juga semakin besar, persaingan semakin tinggi, regulasi mulai diperketat, dan teknologi seperti RISC-V bisa menggoyang dominasi pemain besar. Jadi sebelum kamu tergoda ikut FOMO, mari kita bahas lebih dalam apakah ini benar-benar masa depan atau cuma ilusi yang terlalu dibesar-besarkan. Karena sebagai investor, tugas kita bukan cuma ikut hype, tapi memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Untuk menjawab itu, kita harus lihat angka-angka yang sebenarnya. Mari kita mulai dengan Nvidia, sang bintang di tengah hype ini. Nvidia bukan cuma naik, mereka meledak. Valuasi mereka sekarang lebih dari 1 triliun US dollar. Itu berarti mereka sudah masuk klub eksklusif bersama dengan Apple, Microsoft, dan Amazon. Tapi coba kita lihat lebih dekat. Salah satu metrik penting yang sering digunakan investor adalah PE ratio atau price to earning ratio. Ini pada dasarnya membandingkan harga saham dengan pendapatan perusahaan. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin mahal saham itu dibandingkan dengan apa yang mereka hasilkan. Dan disinilah hal menarik terjadi. PE ratio Nvidia saat ini berada di atas 100 kali, jauh lebih tinggi dari rata-rata industri teknologi, yang biasanya ada di kisaran 20-30 kali. Bahkan perusahaan teknologi besar lain seperti Microsoft atau Alphabet punya valuasi yang lebih masuk akal. Jadi pertanyaan besarnya,
apakah pendapatan Nvidia cukup untuk membenarkan harga saham mereka? Sekarang mari kita bandingkan dengan kenyataan di lapangan. Pada tahun lalu, pendapatan Nvidia memang naik drastis karena permintaan GPU untuk pelatihan AI melonjak. Tapi ingat, sebagian besar pendapatan ini berasal dari segmen data center yang mewakili satu bagian dari pasar global. Jadi, jika ada teknologi yang lebih murah dan efisien seperti chip RISC-V atau model hemat daya seperti DeepSeek, pendapatan ini tentu bisa terganggu. Dan apakah ini berarti Nvidia sedang berdiri di atas pondasi yang sangat rapuh? Belum tentu. Tapi sebagai investor, kita harus waspada terhadap bagaimana teknologi seperti RISC-V bisa menggoyang dominasi mereka. Nvidia itu ya seperti Lamborghini di dunia AI ya. Tapi kalau tiba-tiba ada mobil listrik murah yang lebih hemat energi, Lamborghini mungkin kehilangan pasar besarnya. Sekarang coba mari kita bicara tentang Microsoft dan Alphabet. Kedua perusahaan ini berinvestasi besar-besaran di AI, tapi mereka punya pendekatan yang sedikit berbeda. Microsoft misalnya mengandalkan OpenAI dan mencoba mengintegrasikan AI ke semua produk mereka dari Bing hingga Microsoft Office. Dan hasilnya memang ada kenaikan pengguna pada Bing, tapi itu belum cukup signifikan untuk benar-benar menggeser dominasi Google di dunia search engine. Google sendiri punya tantangan besar. Meski mereka meluncurkan BART dan proyek Gemini, model bisnis mereka sangat bergantung pada iklan berbasis pencarian. Kalau AI terlalu pintar dan membantu pengguna menemukan jawaban langsung tanpa klik iklan, ini tentu saja bisa menjadi masalah besar bagi pendapatan mereka. Sekarang, mari kita coba tarik mundur sebentar. Kalau ini semua terdengar familiar, itu karena kita sudah pernah melihat skenario seperti ini di masa lalu, tepatnya di tahun 2000, saat gelembung.com meledak. Waktu itu, perusahaan internet seperti Pets.com, Webvan, dan eToys punya valuasi besar karena orang berpikir mereka adalah masa depan. Tapi masalahnya, valuasi itu tidak pernah diimbangi dengan pendapatan nyata. Akhirnya, apa yang terjadi? Ratusan perusahaan bangkrut, miliaran dolar investasi hilang, dan pasar saham hancur. Jadi, apakah kita sedang mengulang sejarah itu dengan AI? Atau kali ini berbeda? Perbedaannya, kali ini AI memang sudah mulai diterapkan secara nyata di berbagai industri dari kesehatan hingga energi. Tapi apakah valuasi saham perusahaan AI saat ini sudah mencerminkan kenyataan di lapangan? Itu pertanyaan yang hanya bisa dijawab dengan terus mengikuti data, tren teknologi, dan yang paling penting ya nggak FOMO. Jadi apa ini hype sesaat atau awal dari revolusi besar? Mari kita bahas lebih dalam di segmen berikutnya. Sekarang mari kita bicara tentang resiko yang jarang dibahas karena di balik hype besar tentang AI ini ada ancaman yang bisa membuat semua ini runtuh dalam sekejap. Yang pertama, resiko kompetisi dari startup baru seperti DeepSeek AI. Coba bayangin gini, Nvidia telah mendominasi pasar chip AI selama bertahun-tahun. GPU mereka adalah standar emas untuk melatih model AI. Tapi tiba-tiba DeepSeek muncul dengan model yang bisa dilatih tanpa GPU Nvidia yang mahal, hanya dengan chip yang lebih sederhana tentunya. Kalau efisiensi seperti ini mulai menjadi tren, apa yang akan terjadi pada dominasi Nvidia? Tentu pendapatan mereka dari sektor data center bisa menurun drastis. Dan tidak hanya itu, perusahaan lain juga mungkin akan mengikuti jejak DeepSeek untuk menciptakan model yang lebih hemat biaya. Kemudian resiko yang kedua, regulasi AI yang semakin diperketat. Di Uni Eropa ada yang namanya AI Act. Regulasi ini mengkategorikan AI berdasarkan tingkat risikonya, mulai dari AI rendah risiko seperti chatbot sampai AI berisiko tinggi yang digunakan untuk keamanan dan kesehatan. Kalau saja regulasi ini diterapkan secara global, pengembangan AI tentu bisa menjadi jauh lebih lambat. Lalu ada isu privacy. AI seperti ChatGPT dan BART membutuhkan data dalam jumlah besar untuk belajar tentunya kan. Tapi, kalau pemerintah mulai membatasi akses data dengan alasan melindungi privasi pengguna, ini tentu saja bisa menghambat kemajuan teknologi AI. Kemudian yang ketiga, ketergantungan pada hardware yang mahal. Nvidia dan TSMC saat ini mendominasi pasar semikonduktor canggih. Tapi, teknologi open source seperti RISC-V mulai menarik perhatian. RISC-V memungkinkan perusahaan untuk membuat chip yang lebih murah, lebih sederhana, dan sesuai kebutuhan tanpa membayar royalti ke ARM atau Nvidia. Jika RISC-V benar-benar diadopsi secara luas, dominasi Nvidia tentu bisa terganggu. Kenapa harus bayar mahal untuk Lamborghini kalau kamu bisa beli mobil listrik kecil yang cukup untuk tugas yang sama? Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling besar ya.
geopolitik antara US dan China. Perang dagang antar kedua negara ini semakin memanas. Pemerintah US udah melarang ekspor chip canggih ke Tiongkok termasuk GPU Nvidia. Tapi Cina nggak tinggal diam, mereka mulai mempercepat pengembangan teknologi semikonduktor mereka sendiri. Kalau Cina berhasil membuat chip mereka sendiri atau bahkan mengembangkan AI seperti DeepSeek yang tidak bergantung pada teknologi US, maka Nvidia dan TSMC bisa kehilangan pasar besar mereka di Asia. Semua resiko ini adalah pengingat penting bagi investor. Jadi jangan cuma fokus pada hype atau angka kenaikan saham yang fantastis. AI memang punya potensi besar, tapi teknologi ini juga penuh dengan tantangan dan resiko. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kehilangan investasi kita saat resiko ini benar-benar terjadi. Jadi sebelum kamu beli saham AI, tanya dulu apakah perusahaan yang kamu pilih cukup kuat untuk bertahan dari tantangan-tantangan ini. Jadi tadi kita sudah bicara soal hype, potensi, dan resiko di balik saham AI. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita sebagai investor retail untuk tetap aman dan cerdas dalam menghadapi tren AI ini? FOMO atau Fear of Missing Out adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan investor retail. Saat harga saham naik gila-gilaan seperti Nvidia atau Microsoft, rasanya semua orang pengen ikut kan? Tapi justru itu jebakan terbesarnya. Kita harus ingat teman-teman, harga saham seringkali naik terlalu cepat karena hype, bukan karena fundamentalnya. Sebagai contohnya gini, Nvidia sempat naik lebih dari 200% dalam setahun, tapi valuasi mereka sudah jauh di atas rata-rata industri. Terus kalau kamu beli di puncak hype, risikonya kamu malah rugi saat harga mulai koreksi kan? Kemudian yang kedua, fokuslah pada fundamental perusahaan. Teman-teman coba cari perusahaan yang bukan cuma populer, tapi punya fondasi bisnis yang kuat. Nvidia, Microsoft, dan Alphabet adalah contoh perusahaan dengan fundamental yang solid. Mereka nggak cuma bergantung pada hype AI, tapi juga punya diversifikasi bisnis yang mendukung pendapatan mereka. Nvidia misalnya, meskipun mereka terkenal dengan GPU untuk AI, mereka juga punya pasar di gaming, kendaraan otonom, dan bahkan data center. Microsoft selain AI juga punya Microsoft Office, Azure, dan berbagai layanan cloud lainnya. Jadi kalau ada koreksi di sektor AI, mereka masih punya sumber pendapatan lain. Kemudian, kalau kamu merasa memilih saham individu terlalu berisiko, kamu bisa berinvestasi di ETF berbasis AI. Apa itu ETF? Singkatnya ini seperti keranjang saham yang isinya kumpulan perusahaan di sektor tertentu. Dengan ETF, kamu nggak perlu khawatir soal memilih saham satu persatu. Ada beberapa ETF yang populer yang fokus pada AI seperti BOTS atau ARK. BOTS misalnya fokus pada saham-saham di bidang robotika dan AI seperti Nvidia dan Intuitive Surgical. ARK di sisi lain lebih luas cakupannya dan mencakup teknologi destruktif di berbagai sektor, termasuk AI. Dan yang terakhir, teman-teman jangan cuma fokus di sektor teknologi. AI itu lebih dari sekedar Nvidia atau Google. Ada sektor lain yang justru bisa mendapatkan keuntungan besar dari penerapan AI, seperti energi, kesehatan, dan logistik. Contohnya perusahaan energi terbarukan seperti NextEra Energy yang menggunakan AI untuk mengoptimalkan jaringan listrik mereka. Di sektor kesehatan, ada Intuitive Surgical yang mengembangkan robot bedah berbasis AI yang digunakan di rumah sakit di seluruh dunia. Dan di logistik ada FedEx serta Amazon yang mengadopsi AI untuk merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien. Jadi ada banyak peluang di luar teknologi inti. Intinya, mau ikut tren AI, jangan cuma beli Nvidia karena teman kamu bilang begitu. Lihat gambar besar, diversifikasi portfolio kamu, cari sektor yang terdampak AI, dan pastikan kamu nggak cuma ikut hype, tapi juga paham dengan fundamental perusahaan yang kamu beli. Jadi, setelah semua yang kita bahas, pertanyaannya begini. Apakah saham AI itu benar-benar investasi masa depan yang akan mengubah dunia? Atau kita semua cuma lagi terjebak dalam hype yang bakal meletus kayak gelembung.com? Apakah Nvidia, Microsoft, dan Google akan terus naik ke level baru? Atau ada pesaing baru seperti DeepSeek yang bakal bikin raksasa teknologi ini goyah? Sekarang, gue mau tahu pendapat kalian. Apakah kalian lebih optimis atau justru malah jadi skeptis soal saham AI? Komen di bawah, ayo kita bahas bareng-bareng. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru tentang dunia investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, investasi cerdas bukan tentang ikut hype, tapi tentang memahami peluang dan resikonya. See you guys!